Jemaat terkasih dalam Kristus, sepekan telah kita lalui hari demi hari dengan berbagai pergumulan dan tantangan telah kita hadapi. Tuntunan dan pertolongan, kasih dan kelimpahan berkat-Nya telah kita nikmati. Dan hari ini adalah hari yang telah dikhususkan oleh Tuhan agar kita boleh datang kepada-Nya dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-7, sekaligus untuk memulai hari yang baru dalam pekan ini. Untuk menyambut kehadiran Allah, marilah kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian nyanyian Kidung Baru nomor 1. Jemaat Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam saat hening sejenak. Ibadah kita pada minggu pagi ini, ibadah minggu Paskah yang ke-7, terselenggara hanya karena pertolongan Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang kudus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Firman Tuhan yang menjadi tema ibadah ini adalah supaya mereka semua menjadi satu. Nas pembimbing terambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sampai selama-lamanya. Puji
Mari kita berdoa. Dengan hati yang bersyukur kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Segala puji dan syukur kami haturkan ke hadirat-Mu. Sungguh besar kasih dan karunia yang telah Tuhan berikan sepanjang kehidupan kami, terutama hidup yang boleh kami hidupi di hari yang baru di minggu di bulan ini. Kami sungguh sangat bersuka cita untuk kesehatan dan kekuatan yang boleh kami senantiasa rasakan. Kami juga bersyukur untuk sanak saudara dan teman-teman yang senantiasa kami saling mengasihi. Dan kami juga mengagungkan kasih-Mu yang telah menghimpun kami untuk boleh bersama-sama bersekutu dan berbakti kepada-Mu pada saat ini di rumah kami masing-masing. Bimbing kami Tuhan untuk menghayati firman-Mu, biarlah kiranya melalui ibadah hidup kami lebih dibaharui lagi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan dosa. Karya Allah yang Maha Agung telah berlangsung di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, yaitu dalam ketaatannya, mati, disalibkan di Bukit Golgota, sebagai korban penebusan dan pengampunan dosa seisi dunia. Kami boleh datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus pada kesempatan yang indah ini, seraya memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Firman Tuhan yang mengatakan, terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka oleh terang firman Tuhan yang baru saja kita dengar, marilah kita menghampiri kemurahan-Nya di dalam pengakuan dosa yang kita nyatakan lewat kidung pengakuan kita kepada Tuhan, Allah Bapa yang rahmani dan rahmini. Kita menaikkan pujian pelengkap kidung jemaat nomor 43. Mari kita mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, diawali dengan dosa pribadi. Mari kita berdoa. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia.
Jemaat tebusan Kristus, setelah kita datang di dalam pengakuan dosa, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah melalui firman-Nya dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berita anugerah kita akan sambut dengan menaikkan pujian sukacita dari NKB 143, Janji yang Manis. Jemaat Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan membacanya secara berbalasan. Dan yang kedua dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kudus, kami datang ke hadirat Tuhan seraya menaikkan puji dan syukur kami oleh karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang memenuhi undangan Tuhan dalam ibadah kami, ibadah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Dan dalam ibadah ini, tiba saatnya bagi kami untuk membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami tidak saja menjadi pendengar firman yang baik, tapi kami semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Tenangkanlah semua suara-suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan yang ingin kami dengar. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bungkus tutup hamba dengan kuasa darah Yesus. Sepanjang pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan,
Dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini, kami malaskan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan terambil dari Mazmur 68, ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Kita baca secara berbalasan. Saya akan membacakan yang pertama. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Berguncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. Di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. hujan yang melimpah Engkau berikan Allah, ya Allah. Engkau menguburkan tanah milik-Mu yang besar. Saya akan membacakan dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah
dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan terus senantiasa berharap bahwa kita semua sehat-sehat dan sekalipun dalam situasi yang sulit seperti pada saat ini, kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tema firman Tuhan hari ini adalah supaya mereka semua menjadi satu. Ada sebuah lagu yang liriknya berbunyi sebagai berikut. Saya percaya bahwa hampir setiap kita ini tahu lagu ini. Liriknya berkata, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau turut akan firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara-saudariku. Saudara, lagu ini mengingatkan kepada kita semua tentang doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa untuk para murid-Nya. Yang Tuhan Yesus doakan adalah mengenai kesatuan murid-murid-Nya. Dan di dalam doanya ia sungguh peduli dengan kesatuan para murid. Mengapa demikian? Karena tanpa kesatuan, tanpa persatuan, tugas pelayanan itu akan terbengkalai. Bahkan mungkin saja menjadi gagal. Dan doa dari Tuhan Yesus yang pertama, nah kalau kita membaca dari teks bacaan kita pada hari ini, maka itu yang pertama, doa bagi dirinya. Ayat 1-8. Berikutnya adalah berdoa kepada murid-muridnya. Berdoa untuk murid-muridnya. Pada bagian yang pertama doa Yesus yang pertama ini merupakan ucapan syukur. Ini merupakan ungkapan syukur Yesus yang telah melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa, yang dipercayakan Bapa kepadanya, yakni menyampaikan firman. Kita lihat ayat yang ke-8, saya akan membaca ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku
telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Jadi hasilnya adalah dari firman yang disampaikan tadi, itu ada hasil. Hasilnya adalah murid-murid Yesus itu sendiri. Itu adalah hasil dari firman yang disampaikannya. Dan kembali kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yesus mengatakan bahwa mereka yang percaya adalah milik Allah. Berarti mereka juga milik Yesus. Sebab mereka menuruti firman yang telah disampaikan. Itu tadi yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, yang menjadi fokus bahasan kita pada pagi hari ini. Kemudian Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Dan jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini didasarkan bahwa yang pertama, murid-murid adalah milik Allah. Dengan demikian, murid-murid juga itu artinya milik Yesus. Dan secara khusus, Yesus mendoakan mereka. Kedua, Yesus akan meninggalkan dunia untuk menyelesaikan misi keselamatan dengan menempuh jalan kematian di salib. Dan Yesus secara khusus di sini berdoa agar Bapa memelihara para murid dengan satu tujuan, agar mereka semua itu menjadi satu. Ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka ini menunjuk kepada murid. Mereka ini menunjuk kepada pengikut Kristus, masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Peliharalah mereka dalam namamu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bicara tentang kesatuan. Dan kalau kita bicara tentang kesatuan, bahwa kesatuan itu adalah merupakan hakikat dari Allah. Seperti yang digambarkan, Bapa dan Anak adalah satu. Dan sebagai milik Tuhan, kita harusnya hidup di dalam kesatuan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan persekutuan jemaat kita pada saat ini? Sudahkah sebagai jemaat kita sehati sepikir? Sudahkah kita saling mengasihi? Dan sudahkah di dalam persekutuan ini, dalam kesatuan ini kita berbagi satu dengan yang lainnya? Dan di sini Yesus berdoa agar muridnya menjadi satu. Dengan demikian betapa pentingnya kesatuan para murid dan semua orang yang
percaya. Karena itu sangat ironis jika para murid-murid dari Tuhan Yesus ini, jikalau orang-orang percaya tidak memperlihatkan kesatuan. Apalagi kita sudah mengaku dipersatukan, bahkan tadi dikatakan kita pandang dari gereja mana, tetapi mari kita lihat koreksi ke dalam kehidupan kita. Apakah masih ada saling curiga? Saling merendahkan? Bahkan saling bermusuhan? Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita sadari adalah bahwa persekutuan kita, kesatuan kita di dalam Tuhan itu tidak didasari oleh organisasi dunia. Kita sering mengatakan sekuler. Tidak didasari oleh organisasi politik dan lainnya dan yang lainnya. Tetapi persekutuan kita itu didasarkan pemahaman bahwa kita adalah milik Allah yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan saja mahal, tapi sangat mahal, yakni kematian Kristus di kayu salib. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara menjadi satu, itu bukan berarti bahwa kita harus seragam. Kalau saya berkata semua seperti itu, walaupun mungkin kita tidak setuju. Oleh karena di dalam kehidupan persekutuan kita, setiap orang percaya itu diberi karunia masing-masing. Keunikan dari karunia ini adalah berbeda. Mungkin kita bisa punya lebih dari satu karunia, tapi paling tidak kita punya satu karunia, tapi itu bisa berbeda-beda. Coba bayangkan kalau di gereja isinya adalah pemain musik semua. Apa yang terjadi? Tidak ada keindahannya. Walaupun musik itu kalau dimainkan itu indah, tapi kalau semua pemain musik tidak ada keindahannya. Ada sesuatu yang berbeda. Ada pemain musik, ada pendoa dan sebagainya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan gereja. Kita tidak harus seragam, tapi yang luar biasa adalah perbedaan itu justru untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu kita tidak bisa berkata bahwa saya yang paling hebat, karunia saya yang paling hebat. Karena semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu semua dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus. Di tempat di mana kita dipersekutukan. Yaitu di tempat di mana kita sekarang ini bersama-sama bersekutu dalam persekutuan Gereja Kristen Protestan Jawa Barat, Jemaat Okumene Cisarua. Jadi menjadi satu tadi bukan berarti seragam, tetapi kita harus saling mengasihi dan berbagi satu dengan yang lainnya. Saudara, mari coba kita melihat sudah berapa lama kita terimbas dengan COVID-19 ini, kurang lebih 2 bulan. Nah, saudara, apa yang kita lakukan selama 2 bulan ini? Tentu ada banyak hal yang terjadi. Bahkan ada perubahan, ada pengaruh yang luar biasa. Dari mulai pekerjaan, kehidupan kita, sampai kepada kebutuhan hidup. Nah saudara, tadi di terakhir saya katakan bahwa menjadi satu itu adalah saling mengasihi dan berbagi satu dengan yang lain.
Nah, mari dalam kesempatan ini, karena mungkin kita akan menghadapi hari-hari ke depan, entah berapa lama lagi, 1 bulan, 2 bulan, atau beberapa bulan ke depan. Nah, jadi sekarang ini kita sudah diajar selama 2 bulan. Nah, saudara, kita sekarang mau belajar dari jemaat mula-mula. Saya sudah menyampaikan entah yang keberapa kali, kalau kita membuka Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-45, 41 sampai 49, tapi saya membaca ayat yang ke-45. Nah, jadi bagian firman itu berbicara tentang cara hidup jemaat yang pertama. Jadi mari kita lihat ayat 45, saya akan baca untuk saudara. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini kehidupan di gereja mula-mula. Selalu dikatakan ada orang, selalu berarti bukan sekali-kali. Selalu. Berarti ini bisa berkali-kali. Ada orang yang menjual harta miliknya. Untuk apa? Kalau dia masih punya uang, nggak mungkin dia menjual harta miliknya. Karena dia tidak punya uang, tapi dia masih punya yang berharga. Itu dia jual. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya saudara-saudaranya yang menderita itu bisa tertolong. Itu tujuannya. Siapa yang melakukan ini? Bukan orang luar. Bukan orang yang tidak kita kenal. Jemaat di dalam persekutuan kita. Karena itu memang di sini kita diperlukan kepekaan. Karena bukankah sekarang ini yang kita masih pikirkan dan yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana supaya jemaat terpelihara. Bagaimana supaya jemaat itu tetap ada makanan yang mereka terima setiap hari. Siapa yang bisa melakukannya? Jangan kita melihat kepada orang lain dulu. Mari kita lihat ke dalam persekutuan kita dulu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan berbagi satu dengan yang lain. Jadi kalau tadi ada di antara jemaat yang dikatakan dalam ayat 45 tadi, dia menjual harta milik, bukan dia ingin dikatakan hebat. Dan memang kita jangan mencari-cari supaya kita dibilang hebat. Karena Ananias dan Safira itu adalah peringatan untuk kita. Karena dia ingin nama, supaya namanya menjadi hebat, supaya dia ingin disebut bahwa dia sama juga dengan yang lain, dia yang bisa memberi. Tidak seperti itu. Tapi memberi di sini adalah memperhatikan saudara kita, itulah karena memang kita punya hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melakukan hal seperti ini, maka saya percaya kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan akan terus tetap terpelihara di segala musim. Entah itu mungkin musim kering yang begitu panjang, kita akan terus tetap terpelihara. Karena kita saling memperhatikan, karena kita punya kepekaan untuk membagi, dan karena kita tidak tahan melihat saudara kita menderita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya katakan tadi kita harus akui, memang hal itu tidak mudah untuk kita lakukan. Itulah sebabnya Yesus berdoa bagi kita agar kita dipelihara dalam kesatuan sebagai orang percaya. Saya katakan memang tidak mudah, tapi kita harus mulai melakukannya. Jadi kalau jemaat mula-mula bisa melakukan itu karena mungkin kondisinya sama dengan kita pada saat ini. Bukan ketika kita dalam banyak berkat, bukan. Dalam kesulitan iman kita diuji di sana. Kepekaan kita di sana diuji. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam mendoakan murid-muridnya. Ini harus kita pahami sebagai suatu teladan. Agar kita, saya dan
saudara. Saling mendoakan. Kita saling mendoakan agar persatuan di tengah-tengah jemaat sungguh-sungguh menjadi persekutuan yang menampakkan kemuliaan Allah. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari boleh memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat Yesus Kristus, kita masuk ke dalam saat teduh. Dan marilah kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menaikkan pujian respon dari NKB 128, bait yang pertama. Ku berserah kepada Allahku. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan menaikkan doa syafaat. Saya akan pimpin doa syafaat ini dan kita akan akhiri doa syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kudus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan seraya menaikkan puji dan syukur kami. Oleh karena pada pagi hari ini dalam ibadah kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman yang sudah kembali memberkati kami, mengajar kami, supaya kami semua menjadi satu. Situasi kondisi yang sulit pada saat ini, itulah yang mau menguji kami ya Tuhan, dalam kebersamaan kami, dalam kesatuan kami, supaya bukan saja kami saling mengasihi, tetapi juga kami diberikan kepekaan untuk saling membagi, saling memperhatikan saudara-saudara kami yang memerlukan uluran tangan, yang memerlukan pertolongan berkenaan dengan situasi yang sulit ini. Dan pada saat ini kami mau bersehati berdoa bagi gereja Tuhan dan perkembangannya. Terima kasih karena dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, kami bersyukur karena
anak-anak Tuhan tetap memperhatikan akan gerejamu. Tuhan berkati baik itu setiap komisi dan mereka yang terlibat di dalam perkembangan gerejamu di tempat ini, yang masih memberikan donasinya bagi perkembangan gerejamu. Tuhan memberkati mereka semuanya. Demikian juga saat ini kami mau bersehati berdoa untuk kesatuan, kesehatian dari jemaat Tuhan dan juga jemaat simpatisan di tempat ini. Hamba berdoa agar setiap kami tetap memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan melalui aktivitas gereja yang sekalipun saat ini sudah terhenti sementara waktu. Tetapi kami tetap setia ya Tuhan, karena kami bisa juga mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dengan berbagai pergumulannya. Kami berdoa untuk pemulihan kehidupan setiap jemaat Tuhan, juga jemaat simpatisan, selama kami berada di tempat kami masing-masing. Selama kami stay at home di rumah kami masing-masing. Agar kami tetap terhubung melalui online. Kami bisa bertumbuh dalam iman melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan-perenungan yang kami ikuti. Demikian juga Tuhan dengan doa-doa umat yang kami lakukan. Bapa di sorga, kami terus berdoa bagi seluruh pergumulan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Demikian juga kami terus berdoa untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, baik itu untuk kesulitan ekonomi maupun tekanan hidup yang mereka hadapi. Kami terus serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami mohon pertolongan campur tangan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang menghadapi kondisi ini ya Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa untuk kelemahan iman, untuk kelemahan tubuh, untuk saudara kami yang mengalami sakit. Kami menserahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon lawatan Tuhan, mohon jamahan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesembuhan pada setiap jemaat-Mu yang sedang menghadapi kelemahan tubuh. Demikian juga untuk pekerjaan dan untuk studi dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan mereka yang sudah undur imannya karena situasi dan kondisi yang saat ini mereka alami. Kami menserahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan melawat mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan mengembalikan mereka ke dalam persekutuan kami. Demikian juga untuk mereka yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi pada pekan ini, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Demikian juga hamba terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk pemulihan ekonomi di negara kami Indonesia yang kami kasihi ini ya Tuhan. Dan ketika negara kami juga terkena dampak dari COVID-19 ini ya Tuhan, kami menyadari Tuhan bahwa dampak daripada COVID-19 ini berpengaruh kepada semua lini kehidupan, termasuk di dalam sektor ekonomi. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya akan pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan negara Indonesia yang kami kasihi ini. Demikian juga pada sektor kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, khususnya ketika kami juga saat ini masih terus ya Tuhan melawan COVID-19 ini. Tuhan, kami terus berdoa supaya kami juga semuanya tanpa terkecuali ya Tuhan, setiap jemaat-Mu boleh terlibat di dalam memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga kami terus berdoa bagi sektor sosial dan ekonomi di negara kami ini. Tuhan terus campur tangan menolong dan memberkati. Kami juga terus berdoa bagi aparatur Polri dan TNI dalam menangani stabilitas keamanan dan kedamaian di negara kami. Tuhan memberkati, memperlengkapi mereka semuanya, memberikan kekuatan serta kesehatan. Hamba juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke aparatur yang paling bawah. Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat bijaksana, kemampuan kepada para pemimpin negara kami ini ya Bapak. Inilah syafaat yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Syafaat ini kami alaskan
di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Allah Bapa telah mempersembahkan anaknya, Yesus Kristus kepada kita. Dia telah menanggung segala sengsara kita. Maka selayaknya lah kita sebagai umat tebusannya untuk menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Kita tahu bahwa semuanya itu berasal dari padanya. Nas persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Karena itu, pada saat ini kita memuliakan Kristus melalui persembahan syukur kita. Sekaligus kita menaikkan pujian kepadanya melalui Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan selanjutnya. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur kami, karena pada hari ini kami diperkenankan untuk ibadah secara online. Sebagai umat tebusan yang Tuhan senantiasa sudah menebus kami pada hari ini membawa persembahan kami di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang telah menghapuskan dosa-dosa kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan di dunia ini dan pelebaran kerajaan Tuhan semakin besar, nama Tuhan semakin diagungkan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Yesus Kristus, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, dalam ibadah ini, Tuhan sudah mendengar doa-doa kita. Dan melalui ibadah ini dan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, saat ini kita mendapat kekuatan baru dan dari kebenaran firman-Nya. Maka saatnya bagi kita untuk membagikan berkat dan sukacita kepada sesama kita dan dunia ini. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Kita naikkan pujian pengutusan dari NKB 196. Pertama dan yang kedua, ku beroleh berkat.
Sekarang arahkanlah hati jemaat kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan kita terus tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.